Menarik. Salah satunya adalah penggunaan nama PER Nama di PER. hampir semua klub Indonesia. Betul, semua nama Di Liga kelab, 1 musim ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, aku sebenarnya dah lama nak tahu perkara ini guys. Perkara apa Perkara berkenaan dengan nama kelab-kelab Liga 1 Indonesia guys. Seperti mana yang kita tahu, kebanyakan Liga 1 Indonesia ni namanya di hadapan ada Persib Bandung, Persebaya, Persija, Persita. Jadi nama-nama per ni aku rasa macam aku muskil lah juga nak tahu juga kan kenapa nama dia letak PER. Mungkin PER tu Persatuan Sepak Bola kan, jadi PER S ke depan tu. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut sekali, aku ada jumpa satu video ni daripada channel Futik ID. Video ni bertajuk mengapa banyak kelab Indonesia berawalan PER. Jadi jom kita tengok kenapa nama kelab-kelab Indonesia ni ada PER kat depan. Jom guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, Berbicara mengenai sepak bola Indonesia, Okay. mungkin tidak akan jauh-jauh dari segala kontroversi di dalamnya. Okay. Mulai Oh, dari ada para kontroversi, pengurusnya, liganya, klubnya, hingga para pendukungnya. pendukungnya guys. Hampir tidak ada prestasi menonjol dari sepak bola di Indonesia. Namun sebaliknya, justru berita miring yang selalu menghiasi sepak bola di tanah air setiap tahunnya. Meski begitu, bukan berarti tidak ada yang menarik dari sepak bola Menarik, Indonesia. guys. Sekarang ini sudah menarik. Salah satunya adalah penggunaan nama PER Nama di PER. hampir semua klub Indonesia. Betul, semua nama Di kelab, Liga 1 musim ini saja, ada 10 klub yang menggunakan awalan PER. PER. Ini termasuk nama klub yang disingkat seperti PSM atau PSIS. PSS. Hal ini seolah menjadi kearifan lokal yang hanya ada di Indonesia saja. Sebab betul. di negara-negara tetangga, mereka biasanya langsung menggunakan nama daerah asal klub tersebut. Ditambah embel-embel United, FC, atau mungkin City. Di Indonesia sendiri embel-embel semacam itu memang sudah marak terjadi dalam 10 tahun terakhir, di mana banyak klub-klub baru hasil akuisisi dari klub lain yang menggunakan embel-embel United maupun FC. Meski begitu, awalan PER tetap mendominasi nama klub-klub di Indonesia di tengah gempuran embel-embel United dan FC. Lalu mengapa banyak klub di Indonesia menggunakan awalan PER? Kenapa? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Futik TV guys. Mantap lah Futik TV ni. Futik ID bukan Futik TV. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian Subscribe, sudah guys. menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Yes. Kata PER sendiri sebenarnya merupakan Persatuan. singkatan dari persatuan. Persatuan Biasanya sepak setelah bola. itu akan diikuti kata Se. atau huruf S yang bermakna sepak bola. Sepak Jadi bola. secara lengkap nama klub di Indonesia selalu diawali Persatuan Sepak Bola, Persatuan kemudian Sepak Bola. diikuti nama daerahnya. Sebagai contohnya, Persija yang merupakan akronim dari Persatuan Sepak Bola Jakarta, atau Persib yang berarti Persatuan Sepak Bola Bandung. Ya, betul. Dahulu pada era penjajahan Belanda, sepak bola di tanah air hanya berbentuk kelompok-kelompok kecil di tiap daerah. Kemudian kelompok tersebut bergabung menjadi satu dan menjadi klub induk mewakili daerah yang bersangkutan. Itu jadi persatuan. Dari sini kemudian muncul istilah Persatuan Sepak Bola yang menandakan bahwa klub tersebut merupakan gabungan dari klub-klub kecil di daerah tersebut. Namun dalam informasi yang lain, penggunaan kata persatuan ini didasari dari penamaan klub sepak bola ala Hindia Belanda, yakni Football Bond. Kata Football Bond sendiri, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Persatuan. bermakna asosiasi sepak bola. Asosiasi persatuan lah kan. Sebelum PSSI lahir pada tahun 1930, semua klub sepak bola kala itu memang memakai bahasa Belanda, seperti Makassar Football Bond
atau MVB yang merupakan cikal bakal lahirnya PSM Makassar yang merupakan klub sepak bola tertua di Indonesia yang dibentuk pada tahun 1915. Persija Jakarta yang merupakan klub tersukses di Indonesia juga awalnya menggunakan bahasa Belanda dalam namanya, yakni Voetbalbond Indonesische Jakarta atau VIJ. Kemudian setelah terbentuknya PSSI, dibuatlah kompetisi dalam skala nasional yang bernama Perserikatan. Edisi pertama Perserikatan diselenggarakan pada tahun 1931 dengan hanya diikuti 3 klub saja, yakni Persija, PSIM Yogyakarta, serta Persis Solo. Kompetisi ini diselenggarakan selama 3 hari dengan Persija yang keluar sebagai juara. Keberadaan PSSI dan kompetisi perserikatan kemudian mendorong daerah-daerah lain untuk membentuk klub sepak bola mereka sendiri. Nama PER atau PS tetap dipilih dan seolah menjadi penanda bahwa klub sepak bola yang berawalan PER atau PS merupakan alumni perserikatan. Guys. Sementara itu, klub-klub yang lahir sebelum PSSI dibentuk yang awalnya menggunakan bahasa Belanda, kemudian mengubah namanya menjadi Persatuan Sepak Bola. Seperti MVB yang mengubah namanya menjadi PSM Makassar pada tahun 1942. SIVB berganti menjadi Persibaya. Sebelum berganti lagi menjadi Persebaya Surabaya. VVB berganti menjadi Persis Solo. Dan masih banyak lagi. Keberadaan perserikatan sebagai kompetisi sepak bola berskala nasional berlangsung setidaknya hingga 6 dekade. Namun sayangnya saat itu perserikatan masih berstatus sebagai kompetisi amatir. PSSI kemudian melakukan terobosan baru dengan membuat kompetisi semi profesional yang bernama Liga Sepak Bola Utama atau biasa dikenal Galatama pada tahun 1979. Berbeda dengan perserikatan yang sangat kental dengan unsur kedaerahan, klub-klub Galatama justru dibentuk bukan hanya mewakili daerah saja, namun ada pula yang mewakili perusahaan swasta. Kondisi ini mempengaruhi nama-nama klub sepak bolanya yang tidak lagi menggunakan PER atau PS. Bahkan beberapa klub Galatama sama sekali tidak mencantumkan nama daerah sebagai bagian dari nama klubnya. Sebagai contohnya, Krama Yuda 3 Berlian yang pernah 2 kali menjadi juara Galatama. Klub ini berasal dari Palembang yang didirikan oleh PT Krama Yuda 3 Berlian Motor Palembang. Perusahaan tersebut merupakan distributor kendaraan Mitsubishi Motors dan Mitsubishi Fuso. Kemudian ada Arseto Solo FC yang didirikan oleh Sigit Haryoyundato yang merupakan putra mantan Presiden Soeharto. Klub ini awalnya bermarkas di Jakarta, namun berpindah lokasi ke Solo pada tahun 1983. Sayangnya klub ini bubar bersamaan dengan berakhirnya era Orde Baru pada tahun 1998. Selain 2 nama yang sudah disebutkan tersebut, masih banyak nama klub Galatama yang kala itu dianggap lebih modern dari segi penggunaan nama ketimbang klub perserikatan yang sangat kaku dengan PER atau PS-nya. Seperti misalnya Semen Padang, Arema Malang, Barito Putra, Pelita Jaya, Yanita Utama, Niak Mitra, Warna Agung, dan lain-lain. Pada tahun 1994, PSSI menggabungkan Perserikatan dan Galatama menjadi satu kompetisi yang bernama Liga Indonesia. Kompetisi ini dianggap sebagai kompetisi yang lebih profesional dibandingkan 2 pendahulunya. Sayangnya, sejumlah klub alumni Galatama perlahan mulai membubarkan diri seiring masalah finansial yang kian mempersulit kiprah mereka. Nama-nama besar seperti Krama Yuda 3 Berlian, Arseto Solo FC, Warna Agung, Yanita Utama, dan masih banyak lagi kini sudah menghilang dari kancah sepak bola nasional. Praktis hanya Arema Malang, Semen Padang, dan Barito Putra saja yang merupakan alumni Galatama yang masih mampu bersaing di Liga 1 maupun Liga 2. Pada tahun 2011, ketika sepak bola Indonesia mengalami dualisme,
muncul klub-klub baru yang tergabung dalam Liga Primer Indonesia atau LPI. Kompetisi ini didirikan oleh Arifin Panigoro dan menjadi tandingan dari PSSI. Karena LPI merupakan kompetisi baru, maka klub-klub pesertanya pun juga baru dibentuk pada saat itu. Dari 19 klub peserta, 15 diantaranya merupakan klub baru dengan nama yang sangat modern dan menggabungkan unsur kebaratan. Seperti misalnya Real Mataram, Medan Chief, Semarang United, Batavia Union, Tangerang Wolves, dan lain-lain. Sederet nama-nama tersebut meskipun terdengar aneh, namun hal itu menjadi keunikan tersendiri dari kompetisi LPI yang hanya berlangsung kurang dari setengah tahun. LPI kemudian bubar pada bulan Mei 2011 karena dianggap sebagai kompetisi ilegal oleh PSSI. 15 klub LPI yang baru dibentuk kemudian ikut bubar begitu saja. Sementara 4 klub lainnya, yakni Persebaya Surabaya, Persema Malang, Persibo Bojonegoro, dan PSM Makassar, memilih untuk bergabung kembali dengan PSSI yang membentuk kompetisi baru bernama Liga Prima Indonesia. Sementara itu, pada era Liga 1 saat ini, meskipun klub-klub era perserikatan masih mendominasi, namun jumlah mereka tidak lagi sebanyak dulu. Dari 18 peserta Liga 1, 10 diantara merupakan klub dengan awalan PER atau PS. Sedangkan sisanya merupakan klub dengan nama yang lebih modern dengan embel-embel United maupun FC. Kondisi ini terjadi karena maraknya akuisisi klub yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Klub era perserikatan maupun Galatama yang sudah tidak mampu bersaing secara finansial biasanya akan menjual lisensinya kepada pengusaha yang gila bola. Kemudian klub tersebut berganti identitas dengan mengubah nama, markas, warna kebesaran, logo, dan lain-lain. Sebagai contohnya Bali United merupakan akuisisi dari Persisam Samarinda pada tahun 2015. Kemudian Madura United dulunya merupakan klub bernama Pelita Jaya yang sempat berubah nama menjadi Pelita Bandung Raya. Rans Nusantara yang sebelumnya bernama Cilegon United, Borneo FC yang membeli lisensi Perseba Super Bangkalan, serta Dewa United yang mengakuisisi saham Martapura FC. Selain itu masih ada nama Bayangkara FC yang dulunya bernama Persikubar Kutai Barat. Bahkan klub ini pernah memakai nama Persebaya Surabaya saat terjadi dualisme kompetisi. Deretan nama-nama klub tersebut oleh netizen disebut sebagai klub siluman karena mengakuisisi klub lain dan seperti tidak memiliki sejarahnya sendiri. Kondisi ini juga dialami Persikabo 1973 yang merupakan hasil merger dari PSTNI dan Persikabo. Dengan mudahnya jual beli lisensi klub sepak bola di Indonesia saat ini, mungkin kalian akan bertanya, apakah klub perserikatan di masa mendatang akan punah? Mungkinkah di masa depan tidak ada lagi klub Indonesia yang menggunakan awalan PER atau PS? Jawabannya adalah tidak. Hal ini karena 7 klub pendiri PSSI, yakni Persija Jakarta, Persib Bandung, PSIM Yogyakarta, Persis Solo, PSM Madiun, PPSM Magelang, dan Persebaya Surabaya dilarang mengganti identitas mereka. Artinya ketujuh klub tersebut tidak boleh mengganti nama mereka apapun alasannya. Dengan begitu, meskipun saat ini klub-klub era perserikatan mulai tergerus zaman yang membuat mereka berganti identitas, setidaknya ada 7 klub alumni perserikatan yang akan selalu memakai nama berawalan PER atau PS. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Itu dia guys, penjelasan berkenaan kenapa klub Indonesia ni berawalan dengan PER. PER itu adalah Persatuan Sepak Bola, dan dalam video tadi diceritakanlah dengan panjang lebarnya kenapa ada nama persatuan. Ia adalah gabungan klub-klub kecil di daerah tersebut
mewakili satu daerah bertanding dalam pertandingan sepak bola yang dianjurkan oleh perserikatan. Mantap guys, sangat berinformasi guys. Dan kalau teman-teman ada maklumat-maklumat tambahan, boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah guys. Alright guys, itu saja reaksi aku. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe channel ini. Jangan lupa like video ini guys. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.